Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Adila, mahasiswi Stikes Alifa Padang, jurusan Kesehatan Masyarakat. Saya akan membahas materi singkat yang berjudul tentang pendidikan anti korupsi. Membahas tentang pendidikan anti korupsi. Apa itu pendidikan anti korupsi? Pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar untuk memberikan pemahaman dan pencegahan terjadinya perbuatan korupsi dengan memberikan pendidikan normal di sekolah, pendidikan informal di lingkungan keluarga, dan pendidikan informal di masyarakat. Pendidikan anti korupsi tidak hanya berhenti pada pengenalan nilai-nilai anti korupsi saja, tapi juga berlanjut pada pemahaman nilai, penghayatan nilai, dan pengalaman nilai-nilai anti korupsi yang menjadi kebiasaan kehidupan sehari-hari. Saya akan menjelaskan tentang definisi korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption, di mana selanjutnya dikatakan bahwa korupsi berasal dari kata corrupere, yang merupakan bahasa Latin lebih tua. Dari bahasa Latin tersebut kemudian dikenal dengan istilah corruption, yang dalam bahasa Inggris dan dalam bahasa Prancisnya corruption, dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan corruptie. Arti kata korupsi secara harfiah dikatakan bahwa korupsi merupakan kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, tidak bermoral, dapat disuap, dan penyimpangan dari kesucian. Di Malaysia terdapat peraturan anti korupsi dipakai kata reswa yang berasal dari bahasa Arabnya yaitu riswah. Menurut Kamus Umum Bahasa Arab Indonesia yang artinya sama dengan korupsi. Jadi dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah sesuatu yang busuk, jahat, dan merusak. Berdasarkan kenyataan tersebut, perbuatan korupsi menyangkut sesuatu yang bersifat amoral, sifat dan keadaan yang busuk, menyangkut jabatan instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik, dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Selanjutnya beberapa istilah pengertian tentang korupsi. Menurut Muhammad Ali, yang pertama istilah korup yang artinya busuk, suka menerima uang suap atau sogok, memakai kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri dan sebagainya. Yang kedua istilahnya korupsi, artinya perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah istilah koruptor, yang artinya adalah orang yang melakukan korupsi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk dari tindakan korupsi. Di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 terdapat 13 pasal yang menjelaskan bentuk korupsi yang ada di Indonesia. Dari 13 pasal tersebut, korupsi dirinci lebih lanjut ke dalam 30 bentuk tindakan pidana korupsi. Bentuk tindakan korupsi yang pertama adalah kerugian keuangan negara. Contoh perbuatan korupsinya seperti melawan hukum untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri dan menyalahgunakan kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki untuk kepentingan diri sendiri. Yang kedua, bentuk tindakan korupsinya adalah suap menyuap. Contoh perbuatan korupsinya seperti memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara agar supaya pegawai negeri tersebut atau penyelenggara tersebut mau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya. Yang ketiga,
Bentuk perbuatannya adalah penggelapan dalam jabatan. Contoh perbuatan korupsinya, pegawai negeri atau penyelenggara negara ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu dengan sengaja memasukkan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Bentuk yang keempat adalah pemerasan. Contoh perbuatan korupsinya seperti seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya dengan cara memaksa orang lain untuk memberi sesuatu atau menyerahkan atau mengerjakan sesuatu untuk dirinya sendiri. Yang kelima adalah perbuatan curang. Contoh perbuatan korupsinya seperti pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan melakukan perbuatan korupsi sehingga dapat menyebabkan membahayakan keamanan orang lain. Bentuk yang keenam adalah benturan kepentingan dalam pengadaan. Contoh perbuatannya seperti pegawai negeri atau penyelenggara negara baik secara langsung maupun tidak langsung dengan sengaja ikut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan pada saat dilakukan perbuatan. Untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengawasi atau mengurusnya. Dan bentuk yang ketujuh adalah gratifikasi. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap perbuatan suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Sebelumnya, saya telah menjelaskan tentang 7 bentuk tindak pidana korupsi. Salah satu di antaranya adalah gratifikasi. Dan sekarang saya akan menjelaskan apa itu gratifikasi. Gratifikasi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi menyatakan bahwa gratifikasi adalah pemberian uang, barang rabat atau diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Dan di dalam pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab dari korupsi. Korupsi ini disebabkan oleh 2 faktor. Yang pertama, faktor internal. Faktor internal adalah faktor pendorong dari dalam diri seseorang. Faktor internal ini dirinci ke dalam 2 aspek. Yang pertama, dari aspek perilaku individu. Aspek ini disebabkan oleh adanya sifat tamak atau rakus seseorang. Yang kedua, karena moral yang kurang kuat. Dan yang ketiga, karena gaya hidup yang konsumtif. Dan yang kedua, aspek yang keduanya adalah aspek sosial, di mana perilaku korupsi dapat terjadi karena ada dorongan dari keluarga. Kaum behavioris mengatakan bahwa lingkungan keluarga lah yang secara kuat mendorong seseorang untuk melakukan tindak pidana korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang, di mana seharusnya keluarga lah yang mendorong anggota keluarganya agar tidak melakukan tindak pidana korupsi dan memberikan hukuman kepada anggota keluarganya apabila ia menyalahgunakan kekuasaannya. Selanjutnya, faktor kedua dari
korupsi adalah faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor korupsi yang disebabkan dari luar diri seseorang. Faktor eksternal ini dirinci ke dalam 4 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek sikap masyarakat terhadap korupsi, disebabkan yang pertama oleh masyarakat yang kurang menyadari bahwa korban utama dari korupsi itu adalah masyarakat itu sendiri. Yang kedua, masyarakat kurang menyadari bahwa dirinya juga bisa terlibat dalam korupsi. Dan yang ketiga, masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi dapat dicegah dan diberantas apabila masyarakat itu ikut aktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Aspek yang kedua adalah aspek ekonomi. Apabila seseorang sedang mengalami keterdesakan dalam hal ekonomi, maka keterdesakan tersebut dapat membuka ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintasnya, yaitu dengan jalan melakukan korupsi. Aspek yang ketiga adalah aspek politis. Yang menyebabkan seseorang untuk bertindak korup adalah akibat adanya kepentingan politis dan juga untuk meraih dan mempertahankan kekuasaan yang dimilikinya. Aspek yang keempat adalah aspek organisasi, disebabkan yang pertama karena kurang adanya sikap keteladanan pimpinan. Yang kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Yang ketiga, kurang memadainya sistem akuntabilitas. Yang keempat, adanya kelemahan sistem pengendalian manajemen. Dan yang kelima, lemahnya pengawasan. Selanjutnya saya akan membahas tentang dampak masif korupsi. Terdapat 7 dampak masif korupsi. Yang pertama, dampak ekonomi. Misalnya, lemahnya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Yang kedua, menurunnya pendapatan negara dari sektor perpajakan. Yang ketiga, meningkatnya hutang negara. Dampak kedua adalah dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Misalnya, yang pertama, mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Yang kedua, pengentasan masyarakat miskin berjalan dengan sangat lambat. Yang ketiga, terbatasnya akses masyarakat miskin. Dampak yang ketiga adalah runtuhnya otoritas pemerintah. Misalnya, yang pertama, tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Yang kedua, birokrasi tidak efisien. Dampak yang keempat adalah dampak politik dan demokrasi. Misalnya yang pertama, munculnya kepemimpinan yang korup. Yang kedua, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Yang ketiga, hancurnya kedaulatan rakyat. Dampak yang kelima adalah dampak terhadap penegakan hukum. Misalnya yang pertama, fungsi pemerintahan yang mandul. Yang kedua, hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Dampak yang keenam adalah dampak terhadap pertahanan keamanan. Misalnya yang pertama, kerawanan pertahanan keamanan nasional karena lemahnya alutsista dan SDM. Yang kedua, lemahnya garis batas negara. Dan dampak yang terakhir, ketujuh, adalah dampak kerusakan lingkungan. Misalnya, yang pertama, menurunnya kualitas lingkungan. Yang kedua, lemahnya kualitas hidup. Itulah beberapa materi singkat yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan mengenai korupsi. Semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.